99 dulu. Apa? Garis ketujuh dari bawah. Aida Ilami menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala amin. Ad-Dailami menerangkan hadis dari Makul radhiyallahu anhu, man qara'a al-Imran yawmal jumu'ati shalat alaihi al-malaikatu illa al-lail. Yang artinya siapa yang membaca surah Al-Imran pada hari Jumat, para malaikat akan bersolawat kepadanya sampai pada malam hari. Jadi apabila kita membaca surah Al-Imran siang siapa di hari Jumat, niscaya para malaikat memohonkan ampun ya untuk yang sedang membaca. Ya, mohonkan ampun kepada Allah untuk keampunan dosa si yang membaca surah Al-Imran. Ya, di siang Jumat itu pada hari Jumat. Jadi makna bersalawatnya malaikat itu bisa maknanya atau bisa maksudnya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah untuk membaca surah Al-Imran, atau malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk membaca surah Al-Imran. Gabung dua-duanya bisa. Jadi malaikat memohonkan rahmat serta ampunan kepada Allah untuk si yang membaca surah Al-Imran pada hari Jumat. Panjang bang surah Al-Imrannya, panjang. Ya. Dan Ad-Darimi dari Ka'ab ulang. Ini diriwayat daripada Ad-Darimi. Yang Ad-Darimi ini dari Ka'abul Ahbar. Bacalah surah Hud pada hari Jumat. Nah, ini surah Hud ulang. Cuman di sini kalau disebutkan kelebihannya, ya surah Hud. Yang jelas kalau membaca Al-Quran, surah apa aja, apalagi yang ada keistimewaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Maka Allah akan mengabulkan apa yang ia niatkan. Nah, itu telah sekalipun di sini tidak ada disebutkan kelebihannya, bisa aja kita berniat, ya kan? Berniat apa aja yang kita baca, baik daripada Al-Quran, baik daripada zikir atau Ratibul Haddad tadi, atau dalail dan sebagainya yang lain-lain. Sebelum kita membaca kita berniat, ya kan? Niat bersama-sama kah atau masing-masing kan niatnya barang aja. Baik niatnya dipimpin atau masing-masing, terserah aja. Allah akan mengabulkan niat kita tersebut. Itu adalah Allah akan mengabulkan. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya seseorang kalau berniat ketika hendak beramal atau membaca apa yang dibacanya, sebelum dia berniat, Allah akan mengabulkan niatnya yang diniatkannya tersebut. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu maksudnya itu Allah mengabulkan
apa-apa niat yang ia niatkan ketika dia beramal, baik amal berupa perbuatan atau berupa bacaan dan sebagainya. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jumu'atin yaumi jumu'atin balallahu lahu baitan fil jannah, yang artinya siapa yang membaca surah hamim ad-dukhan pada malam Jumat atau malam Jumat, niscaya Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Jadi kalau kita membaca surah ad-dukhan ya pada malam Jumat atau hari Jumat malam atau siang terserah, maka kelebihannya Allah mengulahakan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Ya kan? Maksudnya apa? Apabila ia membaca sekali, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah. Karena malam Jumat yang berikutnya dibacanya pula ya kalau dua, jadinya terus-terusnya. Ini sekali membaca aja ya sudah Allah mengulahakan satu rumah di dalam surga. Malam Jumat berikutnya atau hari Jumat berikutnya dibacanya pula sekali pula dua jadinya, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang mana surga itu kan luas banget, seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardu. Luasnya surga itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ada gampangan, ya kan? Bumi yang pertama ini dia sudah kayak apa luasnya? Belum lagi yang kedua, ketiga sampai 7. Gandarannya nanti apa? Itu langit pertama aja, kayak apa? Gandarannya nanti kayak apa luasnya? Apalagi langit kedua lebih gandar lagi. Lebih luas lagi, ya kan? Yang ketiga lebih lagi dan seterusnya, lebih terus. Jadi luar biasa luas banget surga ini, ya kan? Kalau ya umpamanya kalau ada tempat lagi di Allah silakan, ada masalah ada tempat, ya kan? Ya kan? Malahan banyak lagi yang kosong, ya kan? Allah Ta'ala mengatakan tentunya kan malaikat, yang apanya adalah disuruh Allah Ta'ala untuk mengulah berapa aja banyaknya bangunan atau rumah dalam surga itu. Kalau umpamanya jadi sempit surga ada. Kalau pilihan kesempitan surga ada masalah kesempitan gak ada lah. Berjuta-juta bangunan rumah tetap aja masih banyak lagi yang kosong, ya kan? Sedangkan bumi yang ada ini ya kan? Masih banyak lagi yang kosong, hutan hutan, ya kan? Sekalipun bangunan banyak benar, ya kan? Nah ini bumi yang ada, ya kan? Bangunan banyak mana? Baik kantor mengantor, rumah dan sebagainya, masih banyak aja lagi dan kosong, hutan lagi banyak banget lagi, ya kan? Bagi wadah kita sini banyak banget kosongan, ya banyak banget kosongan di daerah Kalimantan ini. Baru mandi lainnya lagi, nah itu hanya bumi yang ada ini. Bagaimana langit? Nah, langit itu lebih lagi luasnya, gandarnya ya kan daripada bumi beberapa kali lipat. Nah, bukan sekali lipat, beberapa kali lipat ya kan, gandarnya, luasnya ya kan. Itu belum lagi langit kedua dan seterusnya, itu lebih luas terus itu kan.
Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, man qara'a ba'da al-jumu'ati Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas al-amratin hufidha ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Artinya siapa yang membaca setelah selesai sholat Jumat surat Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas masing-masing sebanyak 7 kali, niscaya akan dijaga dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Nah, ini ya nang apa? Nang disebut Fatihah 4 karena ya kan. Tapi ini sebelum apa ya? Sebelum merubah kaki. Ya kan? Nah, ini karena biasa kan di wilayah kita sini alhamdulillah sudah jadi amalan, sudah jadi wiridan ya kan? Di wilayah kita sini setelah sholat Jumat kadang mau ubah kaki dulu ya kan, terkecuali membaca apa Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah tentu hanya mengubah apa kaki. Maka kelebihannya, di antara kelebihannya Allah pelihara inya semingguan. Nah, semingguan Allah pelihara. Semingguan Allah Ta'ala jaga dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, berarti kan seminggu Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala lindungi. Tentu aja Allah Ta'ala lindungi, Allah Ta'ala pelihara daripada sesuatu yang tidak diinginkan, daripada bala, daripada mara bahaya, daripada penyakit dan sebagainya. Ya kan umum aja kan masalah Allah Ta'ala pelihara itu kan umum aja. Apa niat kita, apa kehendak kita, kan umum aja itu. Nah ini jadi luar biasa, berarti kelebihannya kan Allah Ta'ala peliharakan daripada sesuatu yang tidak diinginkan, daripada segala mara bahaya dan sebagainya. Semingguan itu lah. Karena minggu Jumat kan ngaruh pulang baca pulang semingguan pulang ya kan. Jadi tunggal mingguan ya sekarang. Seminggu itu dulu ya cukup banget. Baca pulang seminggu pulang, baca pulang seminggu pulang. Yang lain itu berarti ini penting banget lah. Nah, bagus banget berarti kelebihannya. Namun yang kalau terbaca umpamanya, nah lepas sam daripada kan dipeliharakan semingguan. Namun yang kalau terbaca lepas sam. Kalau lepas nah kan tahu lagi enggak. Ya kan, namun lepas semuanya kalau terbaca kerampakan, sibuk nampakah umpamanya udah tuntung sembahyang langsung aja berangkat. Langsung aja apa? Atau karena ada panggilan di panggilan apa umpamanya ya langsung aja kan terbaca. Kalau yang membaca namanya di tempat namanya di mana anak-anak tempat nanginya dipanggil namanya, kalau ya kan sempat baca ada juga. Jadi apabila umpamanya ada sesuatu yang tidak diinginkan, oh dasar bujur inya kada terbaca karena sibuk dan sebagainya. Ya kan? Ada panggilan apa umpamanya atau waktu itu meninggal umpama bersembahyang langsung guling aja. Ya antik dia ya. Ya kan? Atau omong bisa juga. Atau namanya HP yang diudak namanya. Ya kan? Kadang baca-baca yang Fatihah 4 gitu. Jadi apabila ada sesuatu yang menimpanya itu maka itu kesalahan dari inya sendiri ngarannya. Kesalahan darinya sendiri. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, kesalahan darinya sendiri. Ya kan tahu? Tapi apabila membaca Fatihah 4 ini setelah sholat Jumat sebelum merubah kaki, jaminan dari Allah, kita percaya dengan hadis Nabi, jaminan dari Allah akan dipeliharakan selama seminggu itu daripada sesuatu yang tidak diinginkannya.
daripada segala mara bahaya, daripada segala penyakit. Tentu aja penyakit nang apa? Penyakit yang membahayakan, penyakit yang apa berat. Kalau penyakit yang biasa aja kan jadi masalah. Mun perlu banget aja selismaan biasa ya orang itu. Biasa ya orang itu orangnya. Biasanya itu ya kan. Kemudian di dalam sebuah hadis dhaif dinyatakan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa min ajri bi kulli man amana billahi wal yawmil akhir. Ada di hadis yang dhaif, sekalipun dhaif hadisnya, tapi ini dipakai aja, bisa aja dipakai untuk keistimewaan, untuk fadilat. Ya kan? Kalau hadis dhaif ini untuk fadilat boleh aja, untuk khasiat boleh aja kita pakai. Kita jadikan dalil untuk fadilat benernya hadis dhaif boleh. Tapi kalau masalah hukum, nah itu baru bisa hadis dhaif digunakan, dipakai kalau masalah hukum. Tapi kalau masalah fadilat wiridan ini, fadilat amal ini, nah itu boleh kita gunakan, kita jadikan dalil untuk fadilat hadis dhaif ya kan? Apa artinya? Diampuni baginya dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan akan dikaruniai pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Nah, ini sebagai tambahan bagi orang yang membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul huwallahu 7 kali setelah salat Jumat sebelum merubah kaki. Selain daripada keutamaannya tadi dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama seminggu, ada lagi keutamaan yang sebagai tambahan, sekalipun ini adalah dhaif hadisnya, tapi bisa aja dipakai karena masalah fadilat. Ya kan? Apa tambahannya? Diampuni baginya dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan akan dikaruniai pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Luar biasa. Dosa diampuni oleh Allah, dapat pahalanya sebagaimana banyaknya orang yang beriman. Nah, berapa juta orang yang beriman kepada Allah Ta'ala? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat berapa juta? Sebanyak itulah pahala yang didapatnya. Ya, selain daripada Allah Ta'ala peliharakan semingguan, selain daripada diampuni dosa, tambahannya lagi apa? Dapat pahala sebanyak orang yang beriman sampai hari kiamat. Banyak pada Allah. Luar biasa ini kelebihannya. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi kita ini jangan sampai kadang membaca lah. Ya kalau kelebihannya sudah tahu ini kan, jangan sampai kadang membaca berarti. Harus kita jangan sampai kadang membaca modelnya kita sudah tahu kelebihannya. Karena apabila kita tahu kelebihannya, nah nyaman membacanya ya kan. Tahu kelebihan bacaan ini, tahu kelebihan liritan ini, nyaman juga kita membacanya, senang juga kita membacanya, rajin juga kita membacanya. Ya Allah, tahu upahannya, nah ya kan, tahu upahannya, semangat juga kita membacanya. Ya Allah, coba umpamanya ada orang orang sugih umpamanya membuat pengumuman apabila ujar orang sugih itu sholat hajat ya kan, untuk kesehatan, ujar orang sugih itu kesehatan aku, ujar orang sugih, atau untuk kesuksesan aku, ujar orang sugih. Padahal sudah sukses, anak tambah lagi sukses memang. Ya sudah sugih, anak tambah sugih lagi. Niscaya sholat hajat 2 rakaat saja, barang jauh apa menjauhinya.
niscaya aku beri upahannya 10 juta. Nah, semangat barang membelinya ya, pondokan bagiannya. Kawal bayar nyukar kitab, kawal SPP, kawal berapa setahunan. Ya kan setahunan kawal benar bagian malah kawal nukar berapa. Nukar yang lain-lain semangat 10 juta kada gampangan adalah. Ya kan? Main hajat 10 juta umpamanya orang sugih ajakah? Bang, menanda sini. Nah, ya kan? Menanda sini. Sedangkan 100.000 aja kita mau aja ya kan? Padahal 100.000 aja mau aja. Baik, 10 juta, Pak. Apalagi pondokan, makin ya pondokan. Dia 3 kali pondokan apa aja? Masa kalinya. Tahan siapa? 10 juta di pondokan apa? Tahan siapa? Ya kan? Ini baru manusia aja yang membuat perjanjian atau mengumumkan apabila menggawikan sholat hajat untuk kesehatannya atau untuk kesuksesannya diberi upahan 10 juta. Itu baru manusia 10 juta. Nangke apa kita semangatnya menggawi? Ya kan? Mau kada mau peribahasanya macam itu adalah nangke apa aja? Mau kada mau, kayak apa aja sibuknya gawe itu kan. Karena ini apa ngarannya? Ini kesempatan sekali aja nih. Mengkena kada dalangan ya kan. Kesempatan emas. Sekali aja, ngucap gitu sekali aja. Kalau kena diwakil nang apa? Kayak namanya kalau menggawe lalu bepadahai. Kalaukah lagi diulangi dan kada lagi kan orang sugih. Sekali dia sudah cukup. Ya kayaknya apa ini menjanjikan atau ini mengumumkan siapa yang menggawe dapat. Apabila kadang menggawe atau terlambat atau pada sempat itu tidak bisa lagi, habis sudah waktunya. Ya. Itu baru manusia. Bagaimana kalau Allah yang menjanjikan Nabi Muhammad? Sedangkan manusia biasa aja menjanjikan lagi itu kita semangat benar, apalagi Nabi Muhammad yang menjanjikan, apalagi Nabi Muhammad yang memberikan pengumuman, yang memberi Allah Maha Pemurah, Allah Maha segala-galanya. Makinnya kita semangatnya luar biasa, lebih dahsyat lagi semangatnya. Ya kan, lebih dahsyat lagi, lebih rajin lagi. Mau kalau mau, ya kan. Nah ini, apalagi pahala dari Allah. Lawan 10 juta tadi kerjaan apa-apanya? Jawabannya kerjaan apa-apanya? Pahala apa kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala kerjaan apa-apanya? Maksudnya nang apa tadi? Nang 10 juta tadi itu jauh benar kerjaan apa-apanya dengan pahala yang Allah berikan. Dengan pahala Allah dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang membaca Fatihah 4 tadi setelah sholat Jumat sebelum kaki berobat, itu pahalanya luar biasa. Kerjaan apa yang 10 juta tadi itu kerjaan apa-apanya jauh banget. Apalagi ini banyak aja kan, bukan hanya nang pahala aja, bahkan diampuni dosa, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama seminggu, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya Pak, selama seminggu magimnya banyak banget kelebihannya, banyak banget manfaatnya, banyak banget khasiatnya, keutamaannya magimnya. Jadi kita ini semangatnya tentu aja lebih dahsyat lagi, lebih rajinnya lebih lagi pada kita. Karena sedangkan yang kita mendengar upahan 10 juta dari orang sugih aja semangat benar, apalagi berarti upahan dari Allah melebihi daripada segala-galanya. Nah, ya kan? Diciptakan kerjaan apa-apanya dibayar dengan upahan dari Allah, dengan pahala dari Allah. Boleh aja kita minta upah Allah Taala. Ya kan umpama Taala. Cuman menyata aja sudah, harus lagi yang meminta upah sudah nyata aja, sudah nyata tuh kalau yang namanya ucap Allah Taala umpamanya
Sudah nyata aja, kalau usah ucap lagi. Kalau usah menagih bahasa kita, ya kan? Sudah nyata aja. Ya kan? Sudah nyata aja Allah memberi. Kalau usah menagih lagi, ya kan? Kemudian Ibnu Sunni merawakan hadis dari Rasulullah radhiyallahu anhu man qala subhanahu min al-jum'ati qabla salatil ghadati astaghfirullahalladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat qarallahu ta'ala dzunubah walau kana mithla zabal bahri, yang artinya barang siapa mengucapkan pada pagi hari Jumat sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh adalah, nah barang dibacanya khusus hari Jumat deh. Astaghfirullahalladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu ilaih artinya aku memohon kepada Allah. Ini artinya aku mohon kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal dan selalu mengurusi makhluknya, serta bertobat aku kepadanya. Berapa kali membaca bacaan tersebut? 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Nah, sekalipun sebanyak buih di laut, kan ada gampangan. Ada gampangan ya. Ini membaca astaghfirullahalladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali sebelum subuh hari Jumat, maka Allah mengampuni dosanya sekalipun dosanya banyaknya seperti buih di laut. Berarti ini menunjukkan luar biasa keutamaan bagi orang yang membaca bacaan tersebut sebelum subuh hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala kita harus ada 2 acara ya.